Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pasca wafatnya Mayang, Wiro Sableng melanjutkan perjalanan dan bertemu Bukit Putih. Bukit Putih apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tak dipedulikannya keterikan sinar matahari. Tak diacukannya butir-butir keringat yang turun mendekati alis matanya yang tebal. Juga tak dipedulikannya hembusan angin yang keras. Seperti tak terdengar di telinganya suara gemerisik daun-daun pepohonan. Sepasang mata dan perhatian pendekar 212 tertuju lurus-lurus ke muka. Jauh di hadapannya menjulang sebuah bukit putih. Di sebelah timur kaki Bukit Putih tampak sebuah bangunan besar yang juga berwarna putih, dikelilingin oleh pagar tinggi putih. Wiro memandang lagi ke Bukit Putih itu. Dia tahu bukit itu kalau didekati bukan lain dari tumpukan tulang belulang dan tengkorak manusia yang jadi korban Datuk Sipatoka dan anak buahnya. Berapa ribukah manusia yang telah menjadi korban keganasan itu? Berapa ribukah tulang belulang dan tengkorak manusia ditumpuk demikian rupa hingga kemudian menjadi sebuah bukit yang mengerikan? Bukit Tambun Tulang? Wiro memperhatikan baik-baik rumah besar dan sekitarnya. Rumah besar ini beratap seperti tanduk kerbau. Pada masing-masing ujung terdapat sebuah tangga, sedang di bagian samping terdapat lagi 4 buah tangga yang menghubungkan tanah dengan pintu rumah besar. Yang membuat Wiro Sableng merasa aneh ialah karena matanya tidak melihat seorang manusia pun, baik di dalam atau di luar pagar putih yang tinggi itu. Kenapa suasana begini tenangnya di tempat yang dikabarkan paling mengerikan dan membawa maut? Atau mungkin itu bukan Bukit Tambun Tulang yang dihadapannya? Wiro tak mau membuang waktu lebih lama untuk tenggelam dalam segala macam pikiran begitu rupa. Diperbaikinya letak kapak maut naga geni 212 yang tersisip di pinggang di balik baju putihnya. Kemudian diambilnya buntalan yang terletak dekat kakinya dan sekali berkelebat, dia sudah melompat sejauh 8 tombak, terus lari laksana tiupan angin menuruni lereng pedataran tinggi. Ketika dia sampai ke pagar putih itu, suasana masih tenang-tenang saja seperti sedia kala. Dan waktu memandang ke muka, terkejutlah Wiro. Ternyata pagar putih itu terbuat dari susunan tulang belulang dan tengkorak manusia. Wiro tekan telapak tangan kirinya ke pagar tulang belulang dan astaga, pagar itu kokoh luar biasa. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Tetap saja pagar itu tak bergerak, apalagi bobol. Wiro memandang berkeliling, lalu mendongak ke atas. Menurut taksirannya, pagar itu setinggi 20 tombak lebih. Bagian atasnya rata oleh susunan tengkorak kepala manusia. Wiro melompat ke cabang sebuah pohon besar. Dia melompat-lompat di atas cabang itu beberapa kali untuk menambah daya lenting cabang. Lalu dengan satu gerakan yang lebih keras, maka tubuhnya terlempar melesat ke atas susunan tengkorak. Setelah meneliti beberapa saat lamanya, baru Wiro melayang turun ke halaman dalam. Begitu kakinya menginjak tanah, kembali dia meneliti keadaan sekitarnya. Rasa ngeri menyelinap di hati pendekar ini sewaktu mengetahui bahwa rumah besar yang terletak
30 tombak di hadapannya ternyata dari tiang-tiang sampai ke atapnya terbuat dari tulang belulang dan tengkorak manusia. Belum lagi pendekar 212 sempat menindas rasa ngeri ini. Mendadak semua pintu dan jendela-jendela rumah besar terpentang lebar. Terdengar suara mengaum dahsyat laksana halilintar. Wow! Tanah yang dipijak Wiro Sableng bergetar hebat. Sekejap kemudian, dari pintu-pintu dan jendela-jendela rumah besar berserabutan keluar puluhan ekor harimau besar, mengaum memperlihatkan taring yang besar runcing, lalu serempak menyerbu ke arah Wiro Sableng. Wiro sadar kalau dia telah masuk ke dalam perangkap kematian. Segera dia songsong serangan harimau itu sekaligus. Dengan 2 pukulan, kunyuk melempar buah. Belasan harimau terdorong dan terpelanting, tapi sesaat kemudian, dengan serempak, mereka telah menyerang kembali. Dan sewaktu sekilas Wiro memandang berkeliling, kejutnya bukan olah-olah. Seluruh halaman itu telah penuh dengan harimau. Dia merasa laksana berada di tengah lautan harimau. Dan kesemua binatang itu sama-sama menyerbu, berebut cepat untuk merobek atau menerkam tubuhnya. Melihat gelagat maut ini, Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Kapak di tangan kanan dan pukulan sinar matahari siap di tangan kiri. Maka Wiro Sableng mulai bergerak menghadapi puluhan harimau. Melihat kilauan dan angin deras ganas yang keluar dari kapak naga geni 212, binatang-binatang itu tampak tertegun dan bersurut mundur. Tapi cuma beberapa ketika saja. Sesaat kemudian, mereka sudah menggerung dan menyerbu kembali. Wiro kiblatkan kapak naga geni 212 dan hantamkan tangan kiri. 5 ekor harimau mengaum dahsyat. Wow! Dan rebah bermandikan darah kena disambar kapak naga geni 212. Kira-kira selusin lainnya mati hangus dilanda pukulan sinar matahari. Jika dia menghadapi seorang manusia, mungkin dia sudah bertempur 100 jurus lebih. Pukulan ekor harimau telah ditewaskannya. Namun yang masih tinggal menyerang lebih ganas lagi laksana kemasukan roh gaib karena melihat genangan darah kawan-kawan mereka. Wiro putar terus kapak naga geni 212 dan tangan kirinya tiada henti memukul ke depan atau ke belakang. Akhirnya 15 ekor harimau yang masih hidup yang menjadi ngeri melihat amukan pemuda ini bersurut mundur. Setelah sama-sama menggerung kesemuanya, melompat masuk ke dalam rumah besar dan di saat itu pula semua jendela serta pintu tertutup kembali. Melihat ini, Wiro segera tahu bahwa seseorang telah menggerakkan alat rahasia untuk membuka dan menutup pintu. Tapi di mana orangnya sembunyi, dia tidak tahu. Dan agaknya Wiro tidak mempedulikan lagi hal itu. Tubuhnya terasa letih, keringat membasahi pakaiannya. Tulang-tulangnya laksana bertanggalan dari persendian. Kejurusan mana saja dia memandang, hanya bangkai-bangkai harimau yang kelihatan. Dan suasana yang diliputi kesunyian itu membuat Wiro benar-benar jadi bergidik. Keletihan membuat dia duduk terhanyak di tanah, sambil mengatur jalan napas dan darah serta mengembalikan tenaganya. 2 matanya senantiasa berlaku awas. Entah perangkap apa lagi yang bakal menghadangnya. Bila dirasakannya kekuatannya sudah putih, maka Wiro segera menyelidiki keadaan rumah besar tempat sarang harimau-harimau itu. Tak kelihatan tanda-tanda adanya manusia di situ, tapi Wiro yakin bahwa setiap gerak pasti tengah diawasi orang dari tempat yang tersembunyi. Sementara itu, kedua kakinya telah kotor oleh genangan darah harimau dan tanah yang sudah menjadi lumpur akibat darah binatang-binatang itu. Wiro Sableng akhirnya hentikan penyelidikan. Dia mendongak ke atas. Dengan gerakan tenaga dalam, dia berteriak, "Hoi, Datuk Sipatoka, beginikah caranya kau menyambut tamu yang datang untuk menyelesaikan urusan? Harap keluar, perlihatkan dirimu." Baru saja Wiro berteriak begitu, tiba-tiba dirasakannya tanah berlumpur yang dipinjaknya bergetar. Kedua kakinya laksana disedot. Wiro melompat ke salah sebuah tangga rumah besar yang terbuat dari tulang. Kejutnya bukan alang kepalang.
Halaman di mana bergelimpangan puluhan harimau itu kelihatan mencekung, memanjang dari utara ke selatan, dan pada pusatnya membentuk sebuah lubang besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.